Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih buat hari yang baru ini. Engkau izinkan kami berkumpul pada pagi hari ini. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami satu persatu, ya Bapa. Bapa, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami mau serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Kami mau letakkan semua beban hidup dan kelemahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Berkatilah kami semua para pelayan-Mu, supaya kami memberikan hati yang tulus untuk melayani pada pagi hari ini, dan Kau akan urapi semua pelayan-Mu dan peserta saat teduh pada pagi hari ini. Kami benar-benar mau berfokus hanya kepadamu saja. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu terkasih dalam Kristus. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 126 ayat 5-6 berbunyi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu adalah dari Mazmur tanggapan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Mari kita angkat hati kita, memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan pujian Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya benar Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam segenap jalan kami. Meskipun kadang kami tidak sabar menanti, tapi kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu selalu indah, selalu tepat pada waktunya. Mari kita sekarang siapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan lagu Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu hidup Tuhan, dan Roh-Mu adalah Roh yang membimbing dan mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia layak Oh Yesus, Raja segala raja, nama yang indah, nama
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Dian, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Baik. Firman pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Beri kami hati yang terbuka untuk dapat mendengar dan mengerti kehendak-Mu. Amin. Firman tentang pelita mungkin sudah sering kita dengar, tetapi baiklah kita kembali mendengar dan mendengar firman Tuhan ini. Karena melalui sabda hari ini, Tuhan mau kita lebih lagi memperhatikan bagaimana cara kita mendengarkan firman-Nya. Dalam mewarta, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan, seperti pada bacaan hari ini. Dia menggunakan perumpamaan tentang pelita. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Mengapa dia tidak bicara saja langsung kepada intinya? Karena dengan perumpamaan, Yesus memaksa para pendengarnya untuk menaruh perhatian penuh terhadap ajarannya. Sebagai murid yang mau tahu arti atau makna dari perumpamaan yang Yesus katakan, pasti kita akan berusaha untuk bertanya kepada Yesus,
Kita mencari tahu, kita meneliti dan memeriksa lebih dalam lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Atau Yesus juga berkata pada hari ini, "Perhatikanlah cara kamu mendengar." Dalam perumpamaan tentang pelita ini, Yesus mengajarkan setiap kita untuk menyalakan pelita, lalu menempatkannya di atas kaki Dian. Tujuannya agar semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Di sini ada kata menyalakan pelita yang menarik hati saya. Pelita dalam bahasa Indonesia artinya lampu dengan bahan dasar minyak. Pelita dalam Injil juga berarti cahaya, yang juga berarti firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Pelita itu sendiri adalah cahaya. Lalu, kenapa cahaya harus dinyalakan? Saat saya merenungkannya, saya merefleksikannya seperti ini. Menyalakan pelita artinya menghidupi pelita, yaitu menghidupi firman Tuhan. Bagaimana caranya menghidupi firman Tuhan? Kita harus dengan tekun melaksanakan firman Tuhan. Dengan kita tekun melaksanakannya, maka kita akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Dan dengan berbuah, maka orang bisa melihat cahaya firman Tuhan ada di dalam diri kita. Sebab salah satu tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan adalah supaya kita hidup menjadi terang bagi sesama. Seperti dalam Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Pelita diletakkan di atas kaki Dian. Apa itu kaki Dian? Udah jelas bukan kaki saya. Dalam semua kitab di Injil ini, hampir dibahas tentang kaki Dian. Kaki Dian sendiri adalah tempat untuk meletakkan pelita. Zaman dulu tingginya tuh sekitar 1,5 meter, dan kaki Dian diletakkan di dalam bait suci. Pelita itu adalah firman Tuhan. Kaki Dian itu adalah tempat meletakkan firman. Dan kaki Dian terdapat di dalam bait suci. Maka saya merefleksikannya seperti ini. Kita sebagai murid Kristus hendaknya meletakkan firman Tuhan di dalam hati dan di dalam seluruh tubuh. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Firman Allah itu ibarat api yang akan memancarkan sinarnya dalam hati kita. Rasul Petrus berkata bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Allah lah yang memantik cahaya kehidupan dalam diri kita. Dengan meletakkan firman di dalam hati dan di dalam seluruh tubuh, maka kita akan digerakkan untuk dapat mengaplikasikan firman Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Pelita harus diletakkan di atas kaki Dian, itu juga punya makna lain, bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan supaya menerangi banyak orang. Firman Tuhan tidak untuk disembunyikan. Firman Tuhan yang ditutupi oleh tempayan atau yang disimpan di bawah tempat tidur, sama maknanya dengan firman itu disebar di tanah yang bersemak duri, yang terhimpit oleh problem hidup, sehingga cahayanya redup dan mati. Jadi kita jangan membiarkan perkara-perkara duniawi menghimpit kita atau membatasi kita untuk melakukan firman Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita, firman Tuhan tetap harus diberitakan. Kalau kita menyembunyikan firman Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita miliki, apa yang kita anggap kita miliki pun akan diambil oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah menerima rahasia kerajaan surga, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita harus berani untuk membagikannya. Kita harus berani menjadi saksi.
Ayat 18 berkata, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar." Di sini Yesus mengajak kita semua untuk lebih lagi memperhatikan dan mendengarkan Dia, sehingga firman itu dapat menerangi hati dan pikiran kita. Kalau firman Tuhan kita biarkan menerangi hati kita, maka kita akan sadar seluruh kegelapan dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita akan mengalami pembaharuan atau perubahan pada diri dan budi kita. Memang mendengar firman itu enggak mudah, apalagi ketika kita baca tentang perumpamaan. Tidak bisa kita hanya membacanya satu kali saja. Kita butuh membacanya berulang-ulang. Kita butuh mendengarnya berulang-ulang. Namun, ketika kita memberi hati dan telinga dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan, maka semua rahasia-rahasia, segala makna yang tersembunyi dalam kekayaan firman Tuhan akan disingkapkannya untuk kita pahami. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17 ini. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui atau diumumkan. Kalau kita tidak berhati-hati mendengar, meresponi firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan membawa perubahan apapun dalam hidup kita. Lalu bagaimana sikap hati kita saat mendengar firman Tuhan? Bila seseorang mendengar firman Tuhan dengan respon dan sikap hati yang benar, maka dia akan menjadi seperti yang dikatakan dalam ayat 16 ini. Semua orang dapat melihat cahaya Kristus dalam dirinya. Saya refleksikan bagaimanakah sikap hati saya saat mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah saya sungguh-sungguh menaruh perhatian, minat, pikiran, dan hati yang fokus? Atau konsentrasi saya sering terpecah, terganggu oleh kesibukan dan berbagai pemikiran-pemikiran atau kekhawatiran. Bagaimanakah sikap hati saya ketika saya mendengarkan firman Tuhan? Apakah saya merasa sombong, merasa sudah tahu, sudah pernah mendengar? Bagaimana sikap hati saya saat mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah saya sungguh rendah hati? Cara kita memposisikan firman Tuhan dalam hidup, apakah sekedar mendengar saja, sehingga firman itu berlalu begitu saja? Maka lewat refleksi ini, marilah kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita diberi hati untuk dapat mendengar lebih sungguh dan menjadi pelaku firman. Kita sama-sama koreksi diri, dan rubah cara kita mendengar firman Tuhan, cara kita memposisikan firman Tuhan dalam hidup, supaya sekeliling kita boleh diterangi oleh cahaya firman itu. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak, melalui firman dan renungan yang dibawakan oleh saudara kami, Dian, kami disadarkan agar kami selalu merenungkan, melaksanakan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, sehingga firman-Mu makin menjadi nyata dan buah-buah baik dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami, dan nama-Mu makin dimuliakan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu bisa fokus, untuk selalu bisa taat dan setia dalam membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu itu. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk segala aktivitas kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, kami bisa melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan tulus hati, hingga segala yang baik dapat dirasakan juga
oleh orang-orang sekitar kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, berkati mereka selalu beserta keluarganya dalam pelayanan mereka, terutama di KPH, supaya semakin banyak orang-orang yang rindu, yang ingin mengenal Engkau, dapat selalu merasakan kehadiran-Mu dan dapat terus berjuang untuk selalu dekat dengan-Mu. Kami berdoa untuk Komsel PH Kids yang akan dilaksanakan nanti malam. Kau bimbing anak-anak kami ya Bapa, Kau panggil mereka satu persatu, supaya mereka dapat hadir dengan penuh sukacita dan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Ubahlah setiap hati yang beku, kiranya mereka selalu ingin bersatu dengan-Mu. Ya Bapa, doa ini kami satukan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan pada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2. Bentar. 1, 2. Bentar ya. Ini mesti manual. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.